Susah sekali meminta kerjasama Ran. Pria itu menolak dengan tegas dan bilang lapor polisi saja, minimal melapor ke Gara. Karena Ran percaya, kalau memang Langit tidak bersalah, dia tidak akan masuk penjara. Namun Langit bersikeras tidak ingin polisi tahu, karena dia sendiri yang akan mencari tahu siapa dalang di balik pembunuhan ayahnya. Apakah musuhnya? Atau orang yang dia curigai? Langit tidak percaya polisi, karena kasus adiknya dulu. Itu sebabnya dia lebih suka bertindak sendiri. Kalau mereka melapor ke polisi, Langit hanya bisa menunggu dalam sel sambil menunggu para polisi itu bertindak. Tidak, dia tidak mau hanya menunggu tanpa hasil. Dia sendirilah yang harus bertindak. Walau sudah keluar dari geng besarnya, namun masih banyak anak buah yang mengikuti dan tunduk padanya. Ia bisa meminta bantuan mereka. Setidaknya, sampai ia menemukan siapa sebenarnya orang-orang yang menyerang dia dan ayahnya. Ran, Plessy, kali ini saja bantuin aku ya. Mariam terus membujuk Ran. Laki-laki itu tampak berpikir keras. Tapi Nona, Mariam menarik Ran sedikit menjauh dari Langit dan Cinta. Aku janji akan cerita ke Gara. Tapi sekarang izinin Langit sembunyi di rumah kamu dulu, gimana? Pulang nanti aku cerita ke suami aku, Mariam memasang tampang memelas di depan Ran. Tadinya dia pikir gampang membujuk lelaki itu. Ternyata tidak. Susah sekali malah. Namun Mariam tidak akan menyerah. Ran. Ia terus memaksa. Baiklah. Tapi ingat janji Nona tadi. Akhirnya Ran setuju juga. Ia lalu menatap ke pakaian Mariam yang sudah ternoda oleh darah. Sebaiknya Nona ganti pakaian Nona dulu. Pinjam ke teman Nona. Katanya lalu menatap Cinta. Mariam juga baru sadar pakaiannya bernoda. Ayo ke kamarku. Aku juga harus ganti baju. Cinta menariknya cepat. Meninggalkan Ran dan Langit berdua. Tatapan keduanya sama-sama tajam. Ran tidak bicara apa-apa, Langit sama. Tidak tahu juga mau bicara apa. Langit paling tidak pandai membuka pembicaraan, apalagi dengan orang asing. Dan sepertinya laki-laki di depannya pun sama. Jadi lebih baik kalau keduanya diam. Sementara menunggu Mariam dan Cinta, Ran mengamati keseluruhan ruangan ini. Mereka harus menyingkirkan bukti-bukti kalau lelaki yang sedang terluka itu pernah datang ke sini. Selesai ganti baju, membersihkan rumah Cinta dan menghilangkan bukti kalau Langit sempat datang ke tempatnya, keempat orang itu langsung meluncur ke rumah Ran. Untung di daerah tempat tinggal Cinta ini tidak ada CCTV, jadi situasi masih aman terkendali. Apartemen Ran terletak di bagian barat, cukup jauh dari tempat tinggal Gara. Apalagi rumah keluarga Mariam. Oh, jadi tempat tinggal kamu di sini. Mariam manggut-manggut. Saat melihat Langit agak kesulitan turun dari mobil, ia mendekat ingin membantu. Namun gerakan Ran lebih cepat darinya. Biar aku saja, kata pria itu. Mariam hanya menatap heran. Ran sendiri berbuat seperti itu bukan karena cemburu Mariam dekat-dekat dengan laki-laki lain. Tapi karena ia tidak mau Gara menyerangnya kalau tahu dia membiarkan istri sang atasan tersebut dekat dengan lawan jenis. Walau tidak ditunjukkan, Ran tahu kalau Gara adalah tipe laki-laki yang sangat posesif saat berhadapan dengan Mariam. Masuklah, kata Ran menatap ke belakang, ke Mariam dan Cinta. Lalu membantu Langit duduk di sofa. Pandangan Mariam menyapu seluruh ruangan. Tempat tinggal Ran terasa hangat. Kamu tinggal sendiri? Ia bertanya kemudian. Ran mengangguk. Orang tuaku tinggal di Australia. Seluruh kerabatku berada di sana. Jawab Ran. Cinta ikut menatap lelaki itu. Ran memang ada sedikit bulenya.
Mungkin saja yang bule di keluarganya adalah ayah atau ibu laki-laki itu. Nggak ada keluarga kamu satupun di Indonesia? Tanya Maryam lagi. Iya. Terus kalau kamu? Bunyi getaran ponsel Maryam membuat perkataannya ikut terhenti. Ia mengeluarkan benda pipi itu dari sakunya, membaca siapa yang menelponnya, lalu menatap semua orang dalam ruangan itu bergantian. Suamiku, ucapnya. Aku angkat sebentar. Maryam berdiri dan beranjak keluar pintu, meninggalkan Ran, Langit dan Cinta bertiga dalam ruangan. Halo. Kau sedang apa? Masih kerja? Aku. Sudah makan? Mem. Bagaimana denganmu? Sudah makan juga? Mem, baru selesai makan. Aku mengambil waktu di sela makan untuk menelponmu. Apa kau merindukanku? Maryam tertawa kecil. Ia mulai bisa merasakan kebucinan Gara. Padahal dulu sok jual mahal padanya. Dasar laki-laki sok cool. Memang cool sih. Tapi di depan Maryam, Gara sudah menunjukkan sifatnya yang lain. Kita baru berpisah tadi pagi, suamiku. Ujarnya. Baru tadi pagi ya? Aku pikir sudah lebih dari seminggu. Kamu itu seperti gula sayang, terlalu manis sampai-sampai aku ingin menempel padamu setiap jam. Balas Gara mulai menggombal. Ia bahkan heran kata-kata seperti itu bisa keluar dari mulutnya. Namun ia hanya melakukannya di depan Maryam. Gombalan tersebut sukses membuat Maryam tertawa lebar. Gara seperti bukan Gara, tapi Maryam senang. Dia jadi malu digombali seperti itu. Gombal. Memangnya kenapa? Kau kan istriku. Apa kamu mau aku gombalin perempuan lain? Jangan coba-coba. Kalau nggak mau aku kebiri. Di seberang sana Gara tertawa. Pekerjaan hari ini membuatnya kelelahan, namun rasanya lelahnya berkurang setelah bicara dengan sang istri. Maryam memang adalah penyemangatnya. Kalau sudah pulang kerja, suruh Ran antar di rumah papa mama. Nanti aku jemput kamu di sana. Aku harus balik kerja sekarang, sampai ketemu nanti malam, sayang. Gara pun mengakhiri telepon mereka. Maryam masih senyum-senyum sendiri. Ia senang sekali dengan perlakuan lembut Gara. Tidak kaku lagi, dan pastinya Gara selalu menunjukkan kasih sayangnya ke Maryam. Maryam masuk kembali. Suasana di dalam apartemen Ran sangat hening. Sepertinya ketiga orang itu tidak bicara apa-apa dari tadi. Maryam membuang napas panjang, kemudian menatap langit. Bagaimana lukamu? Apa perlu aku panggil dokter? Tenang saja, aku pasti akan membungkam dokter yang aku panggil agar bisa menjaga rahasia. Katanya. Tidak perlu. Aku sudah merasa lebih baik. Besok pasti lebih membaik. Ujar langit. Mau tak mau Maryam hanya bisa setuju. Nona, sudah waktunya pulang. Aku akan mengantarmu sekarang. Ran angkat suara. Tapi ini masih sore Ran. Nona ingat sudah berjanji padaku tadi kan? Selama aku menyembunyikannya dengan baik di tempatku Nona akan. Ya sudah, baiklah. Aku pulang sekarang. Potong Maryam cepat. Langit, kamu nggak apa-apa sendiri di sini kan? Aku dan Cinta pulang dulu. Langit tersenyum tipis dan mengangguk. Pandangannya berhenti ke Cinta. Jangan lupa permintaanku tadi. Ucapnya. Cinta mengangguk. Kalau mau istirahat, tidurlah di kamar sebelah kiri. Itu adalah kamar khusus tamu, tapi kau bisa menempatinya selama di sini. Ucap Ran menatap langit. Lelaki itu mengangguk, ia menatap kepergian ketiga orang tersebut sampai mereka menghilang dari hadapannya. Ingat apa yang Nona janjikan tadi? Kata Ran menatap Maryam. Mereka sudah sampai di depan rumah orang tua Maryam. Langsung bilang ke bos, biar bos yang bantu cari jalan keluarnya. Kalau Nona tidak bilang,
kita berdua mungkin akan berada dalam masalah besar. Nona tahu watak suami Nona kan? Dan kalau Nona tidak berani bilang, cepat hubungi aku, biar aku saja yang melapor. Satu hal lagi, lain kali Nona jangan terlalu gegabah. Aku belum percaya 100% pada aktor itu. Tambah sang pengawal dengan bicara panjang lebar. Maryam tertawa. Ia merasa seperti sedang diomeli. Iya, Tuan Bodyguard. Aku pasti akan bilang ke bos kamu. Jangan khawatir. Oh iya, bersikap baiklah pada Langit. Dia baru saja kehilangan ayahnya dan terluka parah. Balas Maryam. Meski Ran meragukan Langit, Maryam malah sangat yakin kalau semua yang dikatakan Langit benar, laki-laki itu tidak menipu mereka. Seorang Langit yang kelihatan sangat misterius awalnya memang ingin Maryam jauhi, tidak suka terlibat dengannya. Namun entah kenapa dia selalu saja terlibat dengan setiap peristiwa yang terjadi pada Langit. Siapa sebenarnya yang mau membunuh pria itu? Masuklah Nona. Aku akan pergi setelah memastikan Anda sudah masuk. Ya sudah, Bayran. Tak berlama-lama lagi Maryam pun masuk. Ia langsung naik ke kamarnya dan membuka tas cinta berisi pakaian keduanya yang dipenuhi darah Langit tadi. Pakaian tersebut dia bawa karena rumah cinta harus bersih. Kata Langit mungkin akan ada yang datang memeriksa rumah itu, entah polisi atau komplotan penjahat yang ingin membunuhnya. Jadi semua bukti harus dimusnahkan dari rumah tersebut. Tadi Maryam sempat mengajak Cinta untuk tidur di rumahnya saja. Untuk mencegah gadis itu berada dalam bahaya. Tapi Cinta menolak. Katanya kalau dia tiba-tiba pergi dari rumah, akan lebih dicurigai. Malah lebih berbahaya. Apalagi akhir-akhir ini dia dan Langit memang sering bertemu karena tanah keluarganya yang dibeli Langit untuk pembuatan tampan bunga. Dengar-dengar si Langit ingin membuat taman bunga itu untuk adik perempuannya yang sudah meninggal. Namun karena itu juga Langit sering bertengkar dengan ayahnya. Cinta sedikit tahu dari cerita Dimas. Aku harus apakan pakaian ini? Buang, atau bakar? Ujar Maryam ke diri sendiri. Pandangannya turun ke pisau lipat yang berada bersama pakaian itu. Bagaimana dengan pisau ini? Non Mari, suara Bi Indi dari luar pintu kamar mengagetkannya. Maryam cepat-cepat menyembunyikan tas berisi pakaian dan pisau tersebut di bawah kolong tempat tidur. Ia lalu menarik napas mencoba terlihat santai. Masuk Bi. Katanya kemudian. Bi Indi pun masuk. Kenapa Bi? Ini Non, HP Non ketinggalan di mobilnya pengawal Non. Oh iya, astaga ceroboh banget aku sampai lupa. Makasih ya Bi. Maryam mengambil HP-nya dari tangan Bi Indi, tak lupa menyampaikan terima kasih. Sama-sama Non. Kalau gitu Bibi keluar dulu ya. Maryam mengangguk. Ia bernapas lega setelah kepergian pembantu rumahnya. Maryam berbaring sebentar. Hari ini sangat melelahkan. Mudah-mudahan masalahnya Langit cepat selesai, dan para pembunuh itu, yang membunuh ayahnya bisa cepat tertangkap. Agar Langit tidak dikambing hitamkan. Kasihan. Aku harus mandi. Ia pun berdiri masuk ke kamar mandi, untuk menenangkan pikirannya. Dan Garra. Bi Indi menyapa Garra ketika melihat laki-laki itu muncul dari pintu depan dan berjalan ke ruang tamu. Garra tiba tak lama setelah majikan mudanya. Maryam sudah pulang kan Bi? Tanya Garra sopan. Sudah Dan, Non Mari ada di kamarnya. Baiklah. Kalau begitu saja ke atas dulu ya Bi. Abis mengatakan itu Garra langsung naik. Ia membuka pintu kamar Maryam tanpa mengetuk. Lagi pula mereka sekarang adalah suami istri, tak ada salahnya dia mau mengetuk atau tidak. Kemana dia? Pandangan Garra menyapu seluruh ruangan namun Maryam sama sekali tak terlihat batang hidungnya.
Ia pun mendengar bunyi gemericik air dari dalam kamar mandi. Oh, mungkin istrinya lagi mandi. Garra beranjak duduk ke kasur untuk menunggu istrinya habis mandi. Namun pikiran nakal menghampirinya. Mereka belum pernah bercinta sambil mandi. Garra berdiri, berjalan ke arah kamar mandi dan mencoba membuka kenop pintu. Ia tersenyum karena Maryam tidak mengunci pintu. Lalu dibukanya pintu itu perlahan. Maryam sedang asyik duduk dalam bathtub, menggumamkan nyanyian dengan suara kecil sambil menggosok badan dengan sabun. Posisinya membelakangi Garra. Maryam belum menyadari keberadaan Garra. Sementara itu di belakangnya Garra mengunci pintu kamar mandi lalu mulai membuka pakaiannya satu persatu. Setelah berhasil membuka seluruh pakaiannya, lelaki itu bergabung dengan Maryam. "Arg!" Maryam berteriak kaget. Garra cepat-cepat menutupi mulut sang istri dengan tangannya. "SSSTTT. Nanti kedengaran sama pembantu," gumam Garra. Posisinya sekarang duduk di belakang istrinya dan Maryam bersandar padanya. "Aku lagi mandi Buni, bikin kaget tahu." Maryam menggerutu dengan suara kecil. "Buni." Ada yang ingin aku bilang." "Nanti saja sayang," balas Garra. Ia tidak ingin membicarakan hal lain dulu sekarang. Tapi ini tentang... Maryam sampai lupa berita penting yang ingin dia bilang pada Garra.